Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah billah, al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah. Ikhwah, tandanya apa dimuliakan oleh Allah? Kita diberi kesempatan hidup, dan ternyata kesempatan hidup ini kita diberi hidayah oleh Allah. Senang salat di awal waktu, berjamaah di masjid, kajian isyraq, dan itu terus kita awali hari kita. Dimulai dari melangkah ke masjid sebelum kaki ini kemana-mana. Belum ke kantor, belum ke sawah, belum ke pasar, tapi lebih dahulu kita langkahkan ke rumah Allah. Harakatuhu barakatun, maka aktivitasnya pun, langkah-langkahnya, hatta langkah kehidupannya diberkahi oleh Allah. Allahu Akbar. Kali ini kita membahas bisnis Islam. Beruntunglah mereka yang melangkah ke rumah Allah yang memiliki langit bumi, kekayaan di tangannya. Makanya orang yang senang ke masjid penuh dengan berkah Allah. Bersama Bang Bagus Setiawan, Mas Bagus Setiawan, ya. Dan kita mulai kaji Taujih Rabbani surah Al-Ma'un 1-7. Itu surah yang keberapa? 107. Silakan ikhwan, cahaya hati, sama-sama kita mengkaji. Simak dengan iman. Insyaallah semua yang menyaksikan, yang mendengar mendapat rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Silakan akhi bila Ustadz Maulana Jaludin, ini imam besar Masjid Az-Zikra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan tidak menolong orang dengan barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ingin saya bahas adalah bagaimana Islam bisa menjadi sebuah mercusuar di dunia. Bagaimana Islam bisa menjadi sebuah agama yang luar biasa di dunia, dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tidak bisa dilepaskan dari sebuah sejarah bahwasanya Islam masuk ke Indonesia, Islam menjadi mercusuar dunia. Salah satunya adalah berkat perjuangan para kaum saudagar.
Ustaz. Jadi para saudagar ini sambil berbisnis, beliau berdakwah. Erat kaitannya dengan al-ma'un, harta derma. Itu sudah pasti, harta kaitannya dengan derma. Orang-orang yang banyak harta harus betul-betul berderma. Karena apa? Celaka mereka yang sholat. Sholatnya khusyuk, hartanya banyak, tapi dia menyia-nyiakan anak yatim. Orang-orang yang banyak harta harus banyak berderma. Orang-orang yang mau melakukan perniagaan, orang-orang yang mau melakukan bisnis, bagaimana bisnis ini berjalan? Banyak orang membungkus bisnisnya ini sebagai bisnis Islam, Ustaz. Tapi bungkusnya saja, pakaiannya saja. Karena apa? Banyak orang menggunakan agama sebagai bisnis, bukan menggunakan bisnis sebagai syiar agama. Contohnya banyak sekali. Pengobatan Islam yang dibungkus secara Islam, tapi tujuannya bukan Islam, goal settingnya bukan Allah, niatnya bukan Allah, niatnya hanya semata-mata mencari keuntungan dengan menjual ayat-ayat Allah. Tapi bagaimana merubah paradigma ini, merubah mindset? Islam menundukkan dunia dengan cara perdagangan yang bagaimana? Perdagangan yang diteladankan oleh Rasulullah. Rasulullah berdagang bukan dengan modal yang besar, tapi Rasulullah berdagang dengan modal kejujuran yang luar biasa. Karena jujur, pembeli senang. Karena jujur, orang percaya. Kalau orang sudah percaya, dia akan beli dan lagi. Nah, dalam bisnis Islam pun seperti itu. Arifin punya teman itu, beliau pedagang mobil. Orang lagi nggak laku, dia laku terus. Bahkan mesen sudah anterin mobilnya, nggak lihat lagi, karena sudah percaya sekali dengan orang itu. Nah, sebuah kepercayaan, integritas. Kadang-kadang kalau kita berdagang nih Ustaz, banyak sekali belinya atau harga modalnya 100, dijual 300, ditawar orang, boleh nggak saya beli 200? Aduh, belum boleh, modalnya aja belum dapat. Nah, sudah bohong lagi. Maksudnya modal bohongnya. Nah, modal bohong belum dapat. Nah, banyak orang ketika melakukan bisnis yakin betul sama Allah. Ketika bisnisnya baru jalan, ketika bisnisnya belum berhasil, yakin betul sama Allah. Yakin doanya khusyuk benar. Tetapi ketika mendapatkan hasil, justru mulai ragu sama Allah. Ketika datang hasil yang berlimpah, Allah sudah perintahkan, nafkahkan sebagian harta kamu. Kalau sebagian anak kecil aja tahu, Ustaz. Kalau kita punya 100, sebagiannya adalah 10. Nah, itu sebagian kecil berarti itu. Kalau kita punya 100, yang didermakan cuma 10, harusnya ayatnya tadi dirubah. Bukan sebagian, tapi apa? Sebagian kecil. Kalau sebagian itu minimalnya setengahnya. Setengahnya hasil perniagaan, setengahnya hasil bisnis itu digunakan untuk syiarnya agama ini. Digunakan betul-betul untuk dakwah. Tapi justru banyak pedagang, banyak pebisnis, ketika sudah berhasil mendapatkan hasil, ragu sama Allah, nggak yakin lagi. Benar Mas, orang tuh kadang sukses tantangan, tapi jarang sukses dengan godaan. Karena godaan itu sulit. Makanya kata Nabi, yang kutakutkan pada umatku bukan musibah, tapi nikmat. Orang jarang lulus dari ujian nikmat. Betul Ustaz, saat musibah itu tiap hari ke masjid luar biasa, doanya khusyuk. Bahkan karena kena banjir pada ke masjid semua gitu. Tapi setelah banjir ada, hilang lagi. Setelah banjir tidurnya nyenyak gitu. Jadi kemarin ke subuhnya itu karena tidurnya nggak nyenyak. Ketika mendapatkan hasil yang harusnya didermakan kepada anak yatim, digunakan untuk menyokong dakwah, mulai berpikir, kalau saya mendermakan banyak harta, bagaimana keluarga saya? Nggak yakin lagi sama Allah. Allah jamin, Allah pasti jamin. Karena apa? Perniagaan itu adalah jalan yang mulia, bisnis itu jalan yang mulia. Mas bagus, Rasulullah SAW memberi kunci itu. Istanzilur rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan sedekah.
Unik ini. Ini karena logika matematika, hukum ekonomi berbeda nih. Carilah rezeki dengan sedekah. Kalau logika matematika, hukum ekonomi, mengeluarkan milik kita malah berkurang. Ini malah dengan sedekah rezeki bertambah. Ikhwah, beda logika iman dengan logika sekuler ini. Logika iman menyatakan bahwa rezeki ini dari Ar-Razzaq. Kekayaan kita dari Al-Ghani Al-Mughni, dari Maha Kaya yang mengayakan. Ini amanah Allah, ini titipan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan kita semut saja yang jumlahnya billion-billion, dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kita sedekahkan berarti kita mensyukuri nikmat. Karena syukur nikmat, la azidannakum, pantas kita menjaga amanah Allah. Allah tambah lagi amanah itu. Makanya tidak ada hartawan dermawan yang menjadi kere, miskin karena kedermawanannya. Ya sedat, ya sedat, ya sedat. Bahkan malaikat dua khusus mendoakan orang berderma, tambahkan, 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 ganti rezekinya. Wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Surah Ali Imran ayat 17. Kemudian surah Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Lihat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, mereka gemar bangun salat malam, menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya, kemudian menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Orang kalau sudah nikmat salat malam, berlimpah rezekinya. Tuh. Makanya Ibnu Raha, Arifin menggelari Mas Bagus ini Ibnu Rahanya Az-Zikra. Ya. Ini dari bisnis beliau, masjid ini dapat 160 juta bulan kemarin. Diinfakkan buat masjid kita dari usaha bisnis beliau. Malah bulan ini diberangkatkan 51 orang umroh gratis dari usaha bisnis beliau. Jadi benar-benar berbisnis untuk Allah. Dipilih yang orang-orang susah, berangkat. Ini imam-imam kita sudah berangkat, tapi nanti haji atau dapat bu haji nanti. Maksudnya ibu yang diajak haji begitu. Allahu Akbar. Ya diaminkan saja Ustaz ya. Susah benar. Amin. Ya ikhwan. Orang kalau dekat dengan Allah itu mudah rezekinya. Arifin ingat Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencari ridha Allah dan ingin selamat di akhirat, itu setting mindnya di otaknya itu. Ya, aku ingin ridha Allah, aku ingin selamat di akhirat. Lalu dia berkeluarga, lalu dia beraktivitas, lalu dia berbisnis, maka keluarganya, aktivitasnya, bisnisnya barokatun, penuh dengan berkah Allah. Allah beri 4 untuknya. Yang pertama, az-zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia. Smart. Bilal itu budak, tapi begitu beliau masuk Islam, cerdas, menjadi panglima tempur dan sangat mulia dan sangat cerdas. Dan ia masuk surga, sudah diketahui Rasulullah padahal masih hidup di dunia. Subhanallah. Yang kedua, as-sahil, kemudahan dalam urusan dunia ini. Bukan gak ada masalah, ada, tapi selalu dimudahkan dalam masalahnya, dimudahkan dalam kesulitannya. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ini kalau ngeliat ayat Quran ngeliat beliau, kalau ngeliat bisnis ngeliat abang. Ya Allahu Akbar, senang. Karena Arifin senang, beliau selalu nasihati Arifin kalau salah. Dan Arifin tolong kalau salah baca ayat, menyebutnya salah, tolong langsung dinasihati seperti ini, langsung tegur. Karena ini disaksikan oleh ribuan jamaah. Jangan selesai turun ditegur, karena jamaah sudah melihat nggak tahu koreksinya salah. Kemudian yang ketiga, qanaah. Ja'alallah qalbahu ginan. Allah jadikan hatinya kaya raya. Itulah kekayaan sebenarnya. Asal punya rumah besar, mobil banyak, yang kerja banyak, udah itu hati kaya lah, itu kaya sejati. Ini hamba-hamba Allah yang kaya semua ini. Allah. Itulah kekayaan sejati ini. Kemudian yang terakhir, nah
Ini yang dicari oleh pembisnis. Ternyata kuncinya di sini. Mereka yang bermujahadah, ibadah, amal saleh, berakhlak mulia dan berderma. Atat dunia wahya ragimah. Dunia datang untuknya. Siapa yang beribadah sepenuh hati kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku datangkan dunia menunduk kepadanya. Siapa yang tunduk kepada aku tundukkan dunia untuknya. Sayang terbatas waktu, Mas Bagus Setiawan. Nah, datanglah ngaji dan bertemu beliau subuh di sini, kajian Isra. Tapi beliau ada jadwal 2 karena ada 2 lintasan. Berkah sekali abang. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz semua. Jangan lupa sedekahnya untuk majelis, untuk pesantren Az-Zikra. Ya, Jabal Sindur insyaallah menjadi amal jariah dan sukses bisnis kita. Maafkan kesalahan Arifin banyak sekali. Terima kasih Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta